Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya yang berjudul Lum'atul I'tiqad, di mana beliau ini Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wafat tahun 620 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Beliau seorang ulama Hambali dan termasuk juga ulama ahli fikih mazhab Hambali. Beliau memiliki kitab namanya Lum'atul I'tiqad. Di sini beliau menjelaskan bagaimana metodologi atau manhaj akidah yang beliau yakini dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini di halaman 2, ya, di halaman 2 di kitab Lum'atul I'tiqad dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Beliau menyatakan wa kullu ma jaa'a fil Qur'an, ya, wa kullu ma jaa'a fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir rahmani wajaba al-imanu bihi. Maka setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an, maksudnya di sini dalil, ya. Dan setiap apa maksudnya dan setiap dalil yang datang dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih dari Al-Mustafa, Nabi yang terpilih, yakni Nabi Muhammad SAW, min sifatir rahman, dari sifat-sifat ar-rahman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajaba al-imanu bihi, wajib untuk mengimani, ya, semuanya wajib untuk mengimani semua itu yang datang dalam Al-Qur'an dan sahha, yang sahih, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk mengimani semuanya, ya. Wa talaqihi bitaslimi wal qabul, dan wajib untuk menerima sepenuhnya. Talaqihi bitaslim kita terjemahkan, dan wajib untuk menerima secara sepenuhnya. Ya, ini menguatkan kalimat sebelumnya, ya, al-imanu bihi ini dikuatkan dengan kalimat setelahnya, diterima secara penuh atau sepenuhnya. Kemudian watarku at-ta'arrudi lahu bi raddi wa ta'wili wa tashbih wa tamthil, dan wajib meninggalkan untuk menentang semua itu dari Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dari Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, maka harus ditinggalkan untuk menentang semua itu, baik dengan cara birad, menolak, wa ta'wil. Ta'wil ini maksudnya adalah memalingkan maknanya kepada makna lain, ya, memalingkan makna zahir kepada makna yang lainnya, ya, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan argumentasi ataupun burhan wal hujjah, wa tashbih, dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, tamtsil, dan mempermisahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini ditinggalkan. Baik birad, menolak, mentakwil, mentashbih, dan mentamtsil. 4 hal ini ditinggalkan semuanya ketika berinteraksi dengan semua ayat atau dalil dari Quran dan hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini beliau nanti akan kita ketahui manhaj beliau adalah tafwid, ya, tafwid, maka beliau menolak takwil. Tapi di sini nanti di pembahasan lain sudah kita singgung bahwa takwil itu tidak sepenuhnya tertolak, ya, tinggal takwilnya seperti apa, kemudian argumentasinya, kemudian siapa yang melakukan takwil. Karena faktanya para ulama salaf pun melakukan takwil, bahkan sebagian sahabat Nabi SAW terdokumentasi melakukan takwil. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa ma ashkala min dzalika wajaba itsbatuhu lafdhan, maka apa yang iskal,
yang tidak jelas, muskil, ya, min dzalika, dari itu semua, dari dalil-dalil Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, wajaba itsbatuhu lafzan, maka wajib untuk menetapkannya secara lafaz, ya. Perhatikan di sini sebelum kita lanjutkan. Di sini wa ma asykala min dzalika, dan apa yang muskil darinya. Min di sini adalah min di tab'id atau min tabi'iyah, menunjukkan sebagian. Jadi ini maksudnya dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sebagiannya itu asykala, ya, muskil. Muskil artinya tidak jelas bagi kita, ya, tidak jelas bagi kita atau samar bagi kita, atau dengan istilah lain mutasyabih. Jadi ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang masuk yang muhkam, ada yang muhkam yang jelas, dan ada yang mutasyabihat atau muskilat, ada yang samar atau tidak jelas binisbatilana, ya, kalau disandarkan kepada kita. Nah, ini menunjukkan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi menetapkan bahwa sebagian sifat-sifat Allah atau sebagian dalil yang berbicara atau membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maknanya muskil, maknanya tidak jelas atau samar, atau dengan istilah minal mutasyabihat, ya, tidak semuanya muhkamat, tapi ada sebagian yang mutasyabihat, yang kurang jelas atau samar binisbatilana, kalau dinisbatkan kepada kita. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang samar, tapi maka kita tambahkan kalau disandarkan kepada kita. Ini sebagai keterangan juga, ya, kepada sebagian orang yang menolak bahwa katanya semua ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya muhkamat, tidak ada yang mutasyabihat. Ini dijawab oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Ini termasuk ulama besar Hambali yang tadi sudah kita sebutkan, hidupnya tahun 6, wafatnya tahun 620 Hijriah. Ini di atasnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengakui ada yang asykala min dzalik. Bukan semuanya, tapi sebagiannya itu asykala min dzalik. Ada yang muskil, ada yang tidak jelas atau minal mutasyabihat. Nah, untuk yang mutasyabihat atau muskilat seperti ini, bagaimana? Wajaba itsbatu lafzan, lafadznya kita tetapkan, ya, lafadznya kita tetapkan. Jadi tidak kok ditolak, tapi tetap ditetapkan, ya, diisbat, ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Lafadznya, lafdzon, ya, lafdzon, lafadznya saja yang ditetapkan, diimani dan ditetapkan. Watarku at-ta'arudi li ma'nahu wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan wajib untuk meninggalkan, menentang maknanya, ya, maknanya apa? Maknanya tadi wa ma asykala min dzalika, yakni dalil-dalil yang muskil, maknanya itu muskil. Maka untuk yang seperti ini kita imani, diimani dan ditetapkan secara lafaz, bukan ditolak, ya, dibuang, tidak, tapi ditetapkan secara lafaz, tetapi maknanya tidak kita tolak. Namun narudu ilmahu ila qaili, tapi kami mengembalikan ilmunya tentang makna ayat-ayat atau hadis yang muskil tadi ila qailihi, kepada yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkan? Kalau ayat berarti kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hadis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya manhaju tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi hanya menetapkan isbat lafaz dunal makna al-murad, tanpa makna yang dikehendaki, karena gini. Karena ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabihat atau muskilat itu yang kita ketahui hanya makna zahirnya, hanya makna zahir katanya atau kalimatnya. Sementara makna zahir dari kalimat atau kata itu
Kalau ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Sebab makna itu berpotensi atau melazimkan kepada tasbih dan tajsim. Ya, berpotensi atau melazimkan, mengharuskan tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, sementara yang kita ketahui hanya makna zahir. Kalau makna zahir kita tetapkan, bahaya. Tidak bisa, itu karena kita menentang ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya. Tetapi kata itu punya makna, tapi kita maknanya tidak tahu. Makna yang dimaukan, al-makna al-murad, makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya itu ada, tapi kita tidak tahu. Yang kita ketahui hanya makna zahirnya. Dan sementara untuk menetapkan makna zahir itu tidak bisa, karena kita berbenturan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hanya berani menetapkan lafaz, gitu ya. Menurut Ibnu Qudamah, kita hanya menetapkan lafaz, mengisbat lafaznya. Kalau makna al-murad, itu makna al-murad ini maksudnya wa tarku ta'arrudi li maknahu, ya, banarudu ilmahu ila qailihi. Adapun makna yang dikehendaki oleh keduanya, Allah dan Rasulnya, kita kembalikan kepada yang mengucapkan. Allah, kalau Al-Quran atau ayat Quran kepada Allah, kalau hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya metodologi tafwid, ya. Tafwid yang disebutkan oleh para ulama lain seperti Imam An-Nawawi, merupakan manhaj atau metodologi kebanyakan para ulama salaf, ya. Aksar ulama salaf itu memakai metodologi ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ulama Hambali sekelas Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang diakui keilmuannya dan keimamahannya, ulama besar Hambali saja mereka itu, beliau ini memakai metodologi tafwid, bukan menetapkan makna zahir, tetapi menetapkan lafaz saja, sedangkan makna al-murad dikembalikan kepada Allah. Dan ini sudah sejalan dengan para ulama yang seperti Imam Asy-Syafi'i dan lain sebagainya, dari para ulama as-salaf, ya. Tumarru kama ja'at atau amarruha kama ja'at, perlakukan ayat-ayat, hadis-hadis yang muskil atau mutasyabihat tentang sifat-sifat Allah SWT itu sebagaimana datangnya, ya, sebagaimana datangnya, jadi diperlakukan sebagaimana datangnya. Itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Maksudnya kita adamul ilmi, tidak adanya ilmu, bil ma'nal murad, dengan makna yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasulnya, ya, bihi, dengan hal itu. Maka kita kembalikan, karena Allah tidak membebani kita untuk mengetahui sesuatu yang memang kita tidak tahu apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah, apa sesungguhnya dikehendaki oleh Rasulullah. Dengan kalimat itu kita tidak tahu makna yang dikehendaki keduanya. Kalau makna zahirnya kita tahu, tapi makna zahir itu kita tetapkan bagi Allah, itu tidak bisa, karena kita bertentangan atau menabrak ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang mana makna zahir itu membawa atau berpotensi dan melazimkan tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, atau mentasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali, ya. Kemudian diakhiri ucapan beliau, wa naj'alu uhdatahu ala naqili ittiba'an li tariqi rasikhina fil ilmi alladzina athna Allahu 'alaihim fi kitabihil mubin biqaulihi subhanahu wa ta'ala warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Ali Imran ayat 7. Dan kami menjadikan tanggung jawab hal ini kepada yang menukil dalam rangka mengikuti jalan ar-rasikhina fil ilmi, orang-orang yang para ulama yang kokoh dalam ilmu, yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dalam Al-Qur'anul Karim dengan firman-Nya, dan orang-orang yang rasyikh, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, mereka mengatakan amanna, kami beriman dengannya, kullu min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Tuhan kami. Demikian, nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas bagi kita bahwasanya
Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, seorang ulama besar Hambali yang Atsari, itu menempuh dalam ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan metodologi tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menetapkan makna zahir, tidak mengisbat makna zahir ayat atau hadis, tapi menyerahkan makna al-murad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sejalan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena Ahlu Sunnah wal Jamaah itu punya dua metodologi dalam berinteraksi dengan ayat-ayat sifat atau hadis sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan takwil, yang kedua dengan tafwid. Semoga ini bermanfaat dan semoga kitab Lum'atul I'tiqad ini menjadi kitab yang bisa dipelajari dan menjadi kitab yang diberkahi insyaallah taala. Dan kita berbicara dengan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilacak akan keberadaan kitab ini. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.